Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Amu Chu, lebih dikenal dengan nama Lamo atau Lamu. Di kalangan teman-temannya, dia adalah seorang wanita cantik yang tinggal di suatu tempat yang terletak di kawasan pegunungan Alba di Provinsi Sichuan, Cina, bagian barat. Lamu bukanlah wanita single. Dia sudah menikah. Suaminya bernama Tang Lu. Mereka berdua menikah di usia muda. Dan pasangan ini sudah dikaruniai 2 orang putra. Lamu yang pada waktu itu berusia 30 tahun, dikenal ramah, ceria, dan sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka semua tinggal dan menumpang hidup di rumah orang tuanya, yaitu Ibu Tang Lu. Lamu dalam kehidupan sehari-hari terlihat sederhana. Dia sangat menyukai kegiatan memasak dan menyanyi. Karena hobinya ini, dia lalu membuat akun di aplikasi Douyin. Aplikasi ini mirip seperti TikTok, tapi versi negara Cina. Ternyata, postingan-postingan Lamu tersebut disukai oleh banyak netizen. Mereka sangat suka dan tertarik dengan Lamu dan kehidupannya sehari-hari. Karena hal ini, perlahan-lahan Lamu akhirnya menjadi terkenal di daerahnya. Dia akhirnya menjadi salah satu influencer di situs aplikasi Douyin. Saat itu, Lamu memiliki lebih dari 700.000 pengikut. Lamu sering dipuji para penggemarnya karena tidak menggunakan make up dalam videonya, sehingga dia terlihat cantik alami. Di aplikasi Douyin ini, Lamu secara teratur memposting video kehidupan sehari-harinya saat mencari makan di pegunungan, memasak, dan menyingkronkan bibir dengan sejumlah lagu sambil mengenakan pakaian tradisional Tibet. Sebagian besar video-video yang diunggah oleh Lamu di aplikasi Douyin ini mendapatkan jutaan like dari para pengikutnya. Nah, keberhasilan Lamu di Douyin ternyata berbanding terbalik di kehidupan rumah tangganya. Pada masa-masa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Lamu dan Tang Lu sangat bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Tang Lu mulai sering melakukan kekerasan. Lamu sering dihina, dia juga selalu dipukuli oleh Tang Lu suaminya. Ibu Tang Lu sebenarnya baik terhadap Lamu. Dia sering memihak Lamu ketika terjadi pertengkaran antara anak dan menantunya ini. Namun, ibunya Tang Lu tidak bisa lagi membela dan melindungi Lamu. Ibu Tang Lu meninggal dunia. Hal ini membuat kehidupan Lamu semakin hari semakin memburuk. Pada bulan Maret 2020, Lamu yang bertekad untuk bercerai sempat kembali ke rumah ayahnya seorang diri. Tapi, Tang Lu tidak mau kehilangan istrinya. Dia kemudian mencoba membujuk Lamu untuk pulang ke rumahnya. Lamu awalnya menolak ajakan suaminya itu. Tapi Tang Lu malah mengancam akan menghabisi nyawa kedua anak mereka. Lamu yang takut dan tidak mau kehilangan anak-anaknya terpaksa menuruti semua kemauan suaminya itu. Singkat cerita, Lamu dan Tang Lu kembali tinggal bersama. Namun, Lamu kembali mengalami situasi yang sama seperti dulu. Tang Lu kembali menghina Lamu, memukuli, dan bahkan menyiksanya. Lamu akhirnya tidak tahan lagi menghadapi penganiayaan ini. Dia pun pergi meninggalkan Tang Lu. Tapi kali ini, Lamu bertekad. Meskipun dibujuk oleh Tang Lu, dia tetap pada keputusannya untuk bercerai. Tang Lu menjadi marah dengan permohonan cerai tersebut. Pada bulan Mei 2020, Tang Lu mendatangi dan menyerang Lamu yang tinggal di rumah orang tuanya. Untungnya, seorang saudari Lamu yang kebetulan berada di sana menyaksikan serangan itu. Dia pun berusaha membantu Lamu dan berteriak meminta pertolongan.
Tang Lu yang takut dikeroyok oleh warga langsung lari kabur ketakutan. Tapi Tang Lu tidak kapok. Tak lama setelah kejadian itu, Tang Lu malah memukuli seorang saudari Lamu hanya karena wanita itu menolak memberitahu keberadaan istrinya. Pihak keluarga Lamu melaporkan insiden itu terhadap polisi. Tetapi polisi tidak mengambil tindakan sama sekali karena mereka menganggap masalah itu merupakan masalah keluarga. Hal ini malah membuat Tang Lu makin jengkel dengan istrinya. Dia ingin istrinya kembali, tapi Lamu tetap tidak mau pulang. Bahkan ketika Tang Lu mengancam akan menghabisi Lamu, Lamu tidak merasa takut sama sekali. Karena bagi Lamu, tidak ada lagi ruang di hatinya untuk menerima Tang Lu. Dia sudah capek menjalani kehidupan dengan suaminya. Pada bulan September 2020, Lamu dan Tang Lu akhirnya resmi bercerai dengan hak asuh anak-anak mereka diserahkan kepada Lamu. 4 hari setelah kejadian tersebut, Lamu membuat live streaming di aplikasi Douyin. Pada saat itu, dia menunjukkan ke followernya tentang kegiatan dia memasak. Tanpa diduga, Tang Lu masuk ke dapur rumah ayah mertuanya dan menyiramkan bensin ke Lamu. Belum hilang rasa kaget Lamu, Tang Lu langsung menyalakan api ke tubuh mantan istrinya. Hanya dalam sekian detik, seluruh tubuh Lamu menyala. Api langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Lamu akhirnya terbakar hidup-hidup. Kejadian mengerikan itu dilihat dan didengarkan secara live streaming oleh sekitar 400.000 pengikut Douyin Lamu pada saat itu. Namun, mereka tidak bisa melihat kejadiannya. Layar ponsel mereka menjadi hitam saat kejadian itu berlangsung. Ayah Lamu bergegas meminta bantuan begitu mendengar teriakan putrinya dari dapur. Namun, Tang Lu sudah melarikan diri. Lamu segera dibawa ke rumah sakit setempat dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Rakyat Provinsi Sichuan untuk perawatan lebih lanjut. Lamu yang dirawat di rumah sakit itu mengalami luka bakar 90% di sekujur tubuhnya. Sayangnya, ia dikabarkan koma selama 2 minggu sebelum akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 30 September 2020. Sewaktu berada di rumah sakit dan melewati masa kritis, keluarganya Lamu meminta bantuan keuangan kepada para follower Lamu. Dan lebih dari 1 juta yuan atau sekitar 2,2 miliar akhirnya berhasil dikumpulkan hanya dalam waktu 24 jam. Sementara itu, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan penangkapan terhadap Tang Lu. Dalam waktu singkat, berkaitan dengan hasil sidang kasus yang digelar pada tanggal 14 Oktober 2021, Majelis Hakim memutuskan Tang Lu dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Tragisnya, rumah ayah Lamu terbakar dalam serangan itu, dan laki-laki tua itu terpaksa harus tinggal di panti jompo kuno di dekat fasilitas pemerintah hingga saat ini. Kasus menghebohkan ini memicu perbincangan di media sosial Weibo tentang kekerasan terhadap perempuan di Cina. Lebih dari 70 juta orang telah menggunakan tagar yang menyebutkan nama Lamu. Sementara itu, kakak perempuan Lamu yang bernama Suoma telah mengambil alih akun Douyin vlogger milik Lamu. Dia memposting tentang situasi keluarganya saat ini dan meninggalkan pesan perpisahan yang penuh air mata kepada saudara perempuannya ini. Dalam video terbarunya yang diposting beberapa minggu yang lalu, Suoma tampaknya menulis kepada Lamu. Dia berkata, "Maaf, 1 tahun telah berlalu, dan saya masih tidak bisa memberi kamu penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang paling bisa saya lakukan adalah melindungi orang-orang yang kamu sayangi dan cintai."
Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi laki-laki dan tetap menjadi saudaramu. Aku akan melindungimu dengan lebih baik. Beristirahatlah dengan tenang, adik perempuan kecilku. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.